Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan soal prediksi SIM UI 2025. Kali ini berkaitan dengan logaritma. Perhatikan soalnya. Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X min X log 16 sama dengan 7 per 6 min X log 8, nilai X1 dikali X2 adalah. Nah, berarti X1 dan X2 ini adalah akar dari persamaan logaritma di sini ya, yaitu persamaan yang nantinya akan berupa persamaan kuadrat. Kok bisa? Ya, karena di sini dia punya dua akar. Nah, berarti nanti persamaan ini harus kita ubah menjadi suatu persamaan kuadrat agar bisa dicari nilai akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Gitu ya. Oke, coba kita kerjakan. Oke, di sini kita punya 4 logaritma X. 4 log X itu bisa kita ubah ya. 4 log X bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log X. Gini ya. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma, berarti ini sama aja dengan, di sini kan 1 ya, pangkat 1. Berarti 1 ini dibagi dengan 2, pindah ke depan, jadinya setengah dari 2 log X. Gitu ya. Lalu kita coba ubah yang X log 16 ini. X log 16 itu sama dengan X log 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Sama dengan, nah 4-nya ini bisa kita pindah ke bagian depan sehingga menjadi 4 dikali X log 2. Nah, lalu kita coba ubah juga yang bagian ini. X log 8. X log 8 maka akan menjadi X log 2 pangkat 3 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga 3-nya ini bisa kita pindah ke bagian depan. Menjadi 3 dikali X log 2. Nah, jadi bentuknya sekarang kita ubah yang awalnya berbentuk seperti ini. Yaitu 4 log X min X log 16 sama dengan 7 per 6 min X log 8. Kita ubah sekarang. 4 log X kita ganti dengan ini. Setengah 2 log X. Lalu X log 16 kita ubah dengan ini. Min 4 X log 2 sama dengan 7 per 6 dikurangi X log 8 yang kita ubah menjadi 3 dikali X log 2. Nah, perhatikan. Di sini ada X log 2, di sini juga ada X log 2. Berarti bisa kita jumlahkan ya. Yaitu menjadi ini setengah 2 log X. Berarti min 4 X log 2. Kita tuh tambahkan dengan ini, yaitu 3 dikali X log 2 sama dengan 7 per 6. Nah, ini kita jumlahkan nih. Ini kan sama nih, sama-sama X log 2. Berarti min 4 ditambah 3 itu sama dengan min 1. Atau min X log 2 ya. Kita tulis ini setengah log 2 log X. Berarti ini berapa tadi? Min 1 atau min X log 2 sama dengan 7 per 6. Nah, seperti ini. Kemudian, perhatikan bahwa yang di sini itu adalah 2 log X. Sedangkan yang di sini adalah X log 2. Wah, kebalikannya ya. Nah, ada sifat dalam logaritma yang mengatakan bahwa kalau kita punya A logaritma B itu sama aja dengan B sama aja dengan 1 per B logaritma A. Contohnya, kalau kita punya misalkan 2 log 8. 2 log 8 itu kan sama dengan 3 ya. Nah, ini sama aja dengan 1 dibagi 8 log 2 ya. Jadi dijadikan 1 pernya. Kalau
basisnya dipindahkan dengan atau ditukar dengan bagian numerusnya. Jadi basis di sini dengan numerusnya itu ditukar. Yang di sini kan basisnya 2, di sini basisnya jadi 8, di sini numerusnya jadi 8, yang di sini jadi 2. Gitu ya. Nah, lalu yang persamaan sini, kemudian ini kita ganti X log 2 menjadi 1 dibagi 2 log X ya. Kita pindah di sini. Coba kita bahas di atas sini. Maka ini akan menjadi setengah 2 log X dikurangi X log 2. Yaitu kita balik menjadi 1 dibagi 2 log X sama dengan 7/6. Nah, seperti ini. Perhatikan di sini ada 2 log X, di sini juga ada 2 log X. Biar gampang, kita ganti aja, kita ganti 2 log X itu atau kita misalkan dengan suatu variabel. Biar simpel. Misalkan dengan variabel K ya. Kita misalkan 2 log X itu dengan variabel K. Ini untuk memudahkan dalam perhitungan nantinya. Nah, berarti di sini menjadi setengah dari K ya, dikurangi 1/K sama dengan 7/6. Nah, seperti ini. Lalu, kita coba kalikan kedua ruas dengan K. Ya, untuk menghilangkan K yang pada bagian penyebut ini. Kita kalikan kedua ruas dengan K. Kalikan kedua ruas dengan K. Nah, berarti setengah K dikali K menjadi setengah K kuadrat. Min 1/K dikali K menjadi min 1. Sama dengan 7/6 dikali K menjadi 7/6K. Nah, seperti ini. Lalu coba kita kumpulkan semua suku-sukunya ke ruas kiri. Sehingga menjadi setengah K kuadrat min 7/6K min 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadilah suatu persamaan kuadrat ya. Ada bentuk kuadrat di sini. Tetapi perhatikan koefisiennya itu masih berupa bentuk pecahan. Di sini ada setengah, di sini ada 7/6. Biar gampang nanti dalam melakukan perhitungan, kita bikin agar bentuk pecahannya ini menjadi suatu bentuk bilangan bulat. Caranya adalah kalikan dengan 6 kedua ruas ya. Kenapa? Karena di sini ada 1/6 nih. Atau 7/6 ya. Nanti dikalikan dengan 6, maka akan menjadi 7. Jadi tujuannya dikalikan dengan 6 itu agar menghilangkan bagian penyebutnya ya. Oke, berarti setengah dikali 6 itu jadinya 3K kuadrat. Dikurangi 7/6 dikali 6 itu 7K. Dikurangi 1, 1 kali 6 itu 6 sama dengan 0 dikali 6 itu sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini bisa kita lakukan pemfaktoran. Yaitu 3K ditambah 2 dikali dengan K dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Ini kalau kita kalikan ini hasilnya adalah yang bagian atas ya. Lalu kita peroleh K-nya berarti sama dengan min 2/3 ya. Atau K-nya sama dengan berapa tuh? Sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai K-nya. Ada 2 nilai K di sini, min 2/3, atau K sama dengan 3. Oke, kita hitung satu persatu. Yang pertama, untuk K sama dengan min 2/3. K-nya tadi apa? K-nya tadi ini nih yang di atas, yang kita misalkan tadi. Yaitu 2 log X. Berarti 2 log X itu sama dengan min 2/3 ya. Min 2/3. Ini artinya apa? Artinya berarti X sama dengan 2 pangkat min 2/3 ya.
2 pangkat min 2 per 3. Kita dapatkan X yang pertama. Katakanlah ini sebagai X satunya. Nah, yang kedua berarti untuk K sama dengan 3 ya. Ini yang kedua, K sama dengan 3. K-nya adalah 2 log. X sama dengan 3, berarti X-nya itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. X sama dengan 2 pangkat 3. Ini kita misalkan aja sebagai X2. X2 sama dengan 2 pangkat 3. Pertanyaannya adalah hasil perkalian X1 dengan X2. Itu yang ditanyakan oleh soal. Oke, berarti X1 dikali X2 itu sama dengan X1-nya adalah 2 pangkat min 2 per 3 dikali X2 yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini perkalian eksponen dengan basis yang sama, yaitu basisnya adalah 2. Maka berlaku sifat penjumlahan pada bagian pangkatnya. Berarti 2 pangkat min 2 per 3 ditambah dengan 3. Sama dengan berapakah ini? Sama dengan 2 pangkat 3 itu kan 9 per 3. Dikurangi 2 per 3 berarti 7 per 3 ya. 7 per 3 itu sama dengan berapa nih? 7 per 3 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Dikali dengan 2 pangkat 3 per 2. Iya nggak sih? Benar nggak? 2 tambah 3 per 2, 4, 7. Ya, benar ya. Nah, ini berarti sama aja dengan berapa ya? Sama aja dengan 4. Benar nggak sih? 2, 4. Berarti 2 pangkat 2 itu kan 4. Dikali 2 pangkat 3 akar 2. Gini. Wah, tapi nggak ada jawabannya ya. Berarti yang mana nih jawabannya yang benar? Kan X1-nya 2 pangkat min 2 per 3. Sedangkan X2-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 2 per 3. Berarti hasilnya adalah, ya kita kurangi aja 7 per 3. 2 pangkat 7 per 3 itu kita sederhanakan. Oh, ini bukan 3 per 2 ya, sorry. Ada yang salah di sini. Sorry, baru ketemu nih. Berarti di sini adalah 2 pangkat 2 per 3. Ya, karena 2 ditambah 2 per 3. Sorry, 1/3 guys. 1/3, ya benar. 2 ditambah 1/3 itu sama dengan 7/3 ya. Ini 3, 6. Nah, udah bener nih. Berarti sama dengan 4 dikali 2 pangkat 1/3 atau akar 3 dari 2. Gini ya, 4 dikali akar 3 dari 2. Hasilnya adalah yang E. Jawabannya yang E ya semuanya. Semoga bisa dipahami. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Bagi yang belum jelas, bagi yang belum paham, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.